Halo teman-teman, di video ini saya akan share cara bikin chatbot sederhana seperti ini di terminal dengan menggunakan Python dan ChatGPT API yang gratisan. Ada 3 step yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita akan setup environment dan install Python libraries yang dibutuhkan. Yang kedua, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan akses ChatGPT API secara gratis. Dan yang terakhir adalah kita mulai development chatbot itu sendiri. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita akan setup environment. Di sini saya buat Python environment 3,10 yang namanya ChatGPT tutorial dengan menggunakan venv. Kemudian setelah itu kita masuk ke environment tersebut dan mulai menginstal library yang dibutuhkan. Kita mulai dengan mengupgrade pip dan kemudian dilanjutkan dengan menginstal OpenAI library. Dengan pip install OpenAI, library ini kita perlukan agar kita dapat terhubung dengan ChatGPT API. Kemudian kita menginstal python.env yang nanti kita gunakan untuk memanggil environment variable kita. Dan yang terakhir kita create 2 file, main.py yang nantinya akan menjadi script program chatbot kita, dan .env file yang nanti akan menyimpan secret key dari ChatGPT API. Oke, itu step 1. Yuk kita lanjut ke step 2. Di step kedua, kita perlu mendapatkan akses ChatGPT secara gratis. Caranya adalah kalian dapat pergi ke platform.openapi.com dan kemudian sign up atau register dengan menggunakan email kalian. Setelah proses register berhasil, kalian akan masuk ke homepage seperti ini dan kemudian klik profile account kalian di pojok kanan atas dan pilih view API keys. Di halaman ini kalian klik tombol create new secret key, berikan nama, klik create secret key, dan kemudian copy paste secret key yang kalian dapatkan di file terpisah untuk nanti bisa kita gunakan lagi. Klik done. Dan demikianlah cara kita untuk mendapatkan akses ChatGPT API secara gratis. Tapi dalam hal ini kita hanya diberikan limit sebesar $5. Namun jangan takut karena limit ini masih tergolong cukup besar karena cost per request juga masih murah. Jadi saya yakin kalian juga masih bisa pakai limit ini di project sederhana lainnya. Oke, itu step kedua. Yuk kita lanjut ke step 3 untuk develop chatbotnya di VS Code. Oke, di bagian ini kita mulai dengan menyimpan secret key yang tadi kita sudah dapatkan dari OpenAI ke file.env. Di sini kita menyimpan secret key-nya ke sebuah environment variable yang bernama OpenAPI key. Jadi kita bisa copy paste secret key ke file dan variable ini. Selanjutnya, kita import libraries yang dibutuhkan seperti OpenAI, OS, dan Python.env untuk mengakses environment variable. Setelah itu, kita load environment variables yang kita simpan di file.env tadi dengan menggunakan load.env. Dan kemudian kita simpan value dari OpenAPI key yang berupa secret key API kita ke property API key dengan menggunakan os.getEnv. Kenapa kita menggunakan cara seperti ini? Yaitu untuk tujuan keamanan. Namanya saja sudah secret key ya, jadi sebaiknya tidak ditunjukkan ke publik. Nah, cara kita untuk mengakses secret key ini tanpa dilihat oleh publik adalah dengan menggunakan environment variables, seperti yang tadi kita buat di file.env. Nah, berikutnya kita coba dulu untuk mengakses API-nya ChatGPT. Sebagai contoh, kalian bisa pergi ke halaman API reference dari OpenAPI, kemudian klik bagian chat, dan di sini kalian bisa lihat bagaimana cara mengakses API ChatGPT. Untuk tutorial ini kita akan menggunakan contoh template request ini dan kita bisa copy dulu untuk digunakan nanti. Oke, back to VS Code. Kita paste contoh template request tadi dan di sini yang perlu kita edit adalah di bagian messages dan role user. Kita dapat menuliskan pertanyaan kita di key content. Sebagai contoh di sini kita menuliskan pertanyaan siapa Presiden Indonesia. Kemudian kita coba print completion untuk melihat hasil atau respons dari ChatGPT API. Respons yang diberikan adalah dalam bentuk dictionary atau JSON. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk jawabannya ada di key choices, di index list pertama, di key message, dan content. Dan di sini jawabannya adalah Joko Widodo. Jadi kita coba update print statement kita yang tadi. Di sini kita tambahkan .choices, index list pertama, .message, dan .content. Dan kita coba run lagi yuk. Yep, hasilnya Joko Widodo dan returnnya lebih kelihatan rapi sekarang. Tapi dengan template yang sekarang ini agak repot ya, karena kalau kita mau bertanya pertanyaan lain, kita harus tulis lagi di bagian konten. Nah, kita bisa bikin agak dinamis dengan menggunakan user input. Jadi di sini kita berikan prompt user input, sebutkan pertanyaan Anda ke variabel yang namanya questions, dan kemudian variabel ini kita letakkan sebagai value di konten.
Kita coba run lagi. Siapa presiden Indonesia? Dan yep, akurat. Sekarang kita coba mempercantik hasil output print statement-nya dulu dengan menambahkan warna hijau seperti ini. Di sini saya menggunakan ANSI Escape Color Code. Kita coba run lagi. Dan ya, sudah sesuai ya. Tapi kalau kita lihat, chatbot atau program ini belum dinamis ya. Kalau kita mau nanya pertanyaan yang baru, kita harus transkrip Python-nya lagi dan lagi. Nah, cara untuk bikin chatbot ini lebih dinamis adalah menggunakan while loop. While true, yang berarti loop ini akan terus berjalan sebelum nantinya diberikan perintah break. Kemudian kita letakkan code ini di body while loop-nya, dan kemudian di sini kita tambahkan kondisi atau trigger kapan loop atau program ini akan selesai. Dan di sini kita juga menambahkan print statement. Jika user input adalah selesai, maka print sampai jumpa lagi dan break loop. Oke, kelihatannya sudah ready. Kita coba run scriptnya lagi ya. Oke guys, chatbot terminal kita sudah berjalan dengan baik. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanya di bagian komentar. Semoga informasinya bermanfaat, dan jika kalian suka video ini, mohon di like dan subscribe kanal ini untuk mendapatkan tutorial-tutorial lain.